Saudari, selamat bertemu kembali pada kesempatan ini. Saya, Pastor John Rufinus Saragi, OFM Kapusin, Pastor Paroki Santo Antonius dari Padua, Hayam Murug, Medan. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba kembali untuk berbicara, berdiskusi tentang topik-topik yang kami rasa menarik untuk kita dengarkan dan juga untuk kita saksikan. Maka kepada saudara-saudara sekalian, selamat menyaksikannya dan mendengarkannya. Baik, terima kasih. Ya, baik saudara-saudari, dalam bagian kedua ini, saya akan mencoba menerangkan tentang sejarah paroki Santo Antonius dari Padua, Hayam Murug, Medan. Pada awalnya, yang melayani pastoral di tanah Deli, Sumatera Timur ialah seorang Jesuit, Pastor Johannes de Vries, tahun 1873. Dia secara khusus melayani umat Katolik yang bekerja di perkebunan. Maka berkat bantuan dan izin dari Direktur Perkebunan Deli, dibangunlah satu unit kapel yang sederhana sebagai tempat ibadat di Sesi Kambing. 39 tahun kemudian, artinya 20 Agustus 1912, Pastor Ferdinandus J. Martinus van Loon, seorang Kapusin, datang menyusul untuk membantu Pastor de Vries. Pastor Ferdinand van Loon sangat peduli kepada suku Tamil yang bekerja di perkebunan Deli, Sesi Kambing. Awal 1913, Pastor Ferdinandus dikirim ke Penang untuk belajar bahasa Tamil dan Cina. Akan tetapi beliau hanya belajar bahasa Tamil saja dan kembali ke Medan pada akhir Juli 1913. Kemudian Agustus 1913, Pastor Ferdinandus memohon kepada Provinsial Pater Stanislaus untuk membangun kapel dan sekolah bagi suku Tamil di Medan. Waktu itu ada sekitar 100 orang beragama Katolik. Ternyata Pastor Ferdinandus bukan hanya membangun kapel dan sekolah, juga perkampungan masyarakat Tamil, kampung Kristen. Maka pada tahun 1914 dibeli sebidang tanah di Petisa, Jalan Bantam sekarang. Di atas tanah tersebut dibangun beberapa rumah yang sederhana. 1 Maret 1915 dibangun sekolah untuk anak-anak Tamil. Siswa angkatan pertama waktu itu ada 52 orang. Pada tahun itu juga beliau membangun gereja yang terletak di Dendel Straat, Jalan Hayam Murug sekarang, untuk suku Tamil, dan diberkati Minggu 14 November 1951. Tanggal inilah resmi awal berdirinya paroki Santo Antonius Padua, Hayam Murug, Medan. Hari demi hari jumlah umat Katolik semakin bertambah. Maka agar pelayanan pastor lebih efektif, dirasa perlu untuk membangun rumah pastoran yang sederhana di perkampungan Tamil. Dan rumah itu selesai dibangun dan mulai ditempati 20 Oktober 1916. Lalu pada 6 Mei 1919, Pastor Marcelinus yang berkarya di Sambong, Bangka, menggantikan tugas Pastor Ferdinandus van Loon di gereja Jalan Hayam Murug, dan Pastor Ferdinandus van Loon pindah ke Sambong. Lalu Oktober 1922, Pastor Ferdinandus van Loon kembali bertugas lagi di gereja Jalan Hayam Murug, Medan. Beberapa pastor Kapusin dari negeri Belanda datang ke Sumatera, tanah Deli, untuk membantu tugas pelayanan pastoral. Sebelum mereka datang, suster-suster Fransiskan telah membantu para pastor sekaligus mempersiapkan susteran di Dendelstraat, Petisa, Jalan Hayam Murug. Pada 28 Januari 1931, datang juga 6 orang suster Santo Yosef dari Amersfoort, Belanda. Kedatangan mereka, selain untuk membantu pastor, juga dipersiapkan untuk mengajar anak-anak Tamil, membuka asrama untuk anak-anak Eropa, dan rumah yatim piatu
atau disebut juga internat. Jumlah umat semakin banyak, tidak hanya dari suku Tamil saja, melainkan dari suku Tionghoa, Batak, Ambon, dan lain-lain. Maka dibangunlah gereja di Jalan Hayamuruk, namun tidak cukup menampung umat untuk beribadat. Maka pada tahun 1933, dibangunlah gereja yang lebih besar dan permanen. Lokasinya persis di depan gereja lama. 2 tahun kemudian, 1935, gereja selesai dan beberapa kali pernah direnovasi agar nampak indah dan menarik. Terakhir diperbesar pada tahun 2005 agar dapat menampung umat untuk beribadat. Jumlah umat pada waktu itu 745 KK, sama dengan 2.584 jiwa. Misa yang dulunya hanya sekali pada hari Minggu, sekarang ini menjadi 4 kali. Pastor-pastor yang pada awalnya semua berasal dari luar negeri, yakni Belanda, melayani paroki selama 68 tahun, 1915 sampai 1983. Baru sejak 1983, pastor Indonesia pertama melayani paroki Santo Antonius Padua. Paroki mempunyai 4 gereja, yakni Santo Yosef Dr. Mansur, Santo Fransiskus Xavierus Sunggal, Santa Perawan Maria Pintu Surga Seyagul, dan Kapel Karya Kasih di Jalan Mongonsidi. Dengan jumlah total umat 1.466 KK atau 5.396 jiwa. Ini statistik tahun 2019. Di gereja paroki setiap hari Selasa dan Sabtu diadakan novena. Hari Selasa untuk menghormati pelindung Santo Antonius Padua, ada misa, biasanya dihadiri oleh orang muda dan orang tua. Dan Sabtu sebelum misa diadakan novena untuk menghormati Bunda Maria Penolong Abadi, yang kebanyakan dihadiri oleh orang-orang muda, bahkan yang non-Katolik. Baik, demikianlah saudara-saudari sekitar sekilas sejarah paroki Santo Antonius dari Padua secara singkat. Terima kasih.